Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang senantiasa menghiasi lembaran sejarah kehidupan manusia. Bahkan ada 4 ayat Al-Quran yang mengungkapkan 2 kali kasus gempa bumi dalam kurun waktu berbeda di masa lampau yang meluluh lantahkan negeri dan umat yang ditimpanya. Tidak kurang dari kedahsyatan kasus gempa bumi yang terjadi saat ini. 2 dari 4 ayat yang mengungkapkan kasus gempa bumi itu terdapat dalam surat Al-A'raf dengan lafaz yang sama. Masing-masingnya ayat 78 tentang kasus gempa yang menimpa umat Nabi Saleh. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dan ayat 91 di surat yang sama yang menunjukkan kasus gempa yang dialami umat Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi sehingga pagi harinya mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Tidak jauh beda dari kedua ayat di atas. Surat Hud ayat 67 kembali menunjukkan kasus gempa yang menimpa umat Nabi Saleh. Dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh, lalu mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 37 mengungkapkan kasus gempa yang dialami umat Nabi Syuaib. Lalu mereka mendustakannya, Syuaib. Kemudian mereka disiksa dengan gempa raya. Lalu di pagi hari mereka bergelimpangan dalam rumahnya. 4 ayat Al-Quran di atas selayaknya lah mengundang manusia, terutama muslim, agar melirik kasus gempa sebagai sebuah ibrah atau pelajaran. Berikut ini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari banyaknya gempa bumi yang terjadi. Pertama, kasus gempa bumi bukan hanya terjadi sekarang, melainkan telah terjadi di masa lampau dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang. Pengetahuan seperti itu membuka peluang kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa sebagai upaya menghindari bahaya yang lebih fatal. Kedua, gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi dan sebagainya, semua itu tidak lain dari kehendaknya. Gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia atau makhluk lainnya. Ketiga, kasus gempa bumi di zaman Nabi Saleh dan Nabi Syuaib ternyata berhubungan dengan sikap umat yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bukan hanya membuat kita terpukul oleh musibah gempa, melainkan juga mengharuskan kita melakukan koreksi diri. Sebagai manusia lemah, kita semua mutlak berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita, gempa bumi yang telah terjadi dapat dilalui dengan penuh kesabaran dan menjadi sebuah bahan koreksi diri. Berlindung kita kepadanya dari sifat berputus asa dari rahmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku ini dirahmati Allah dan tidak disiksa di akhirat. Akan tetapi siksaan mereka di dunia berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, peperangan, dan musibah-musibah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu dia sahabat beriman penjelasan tentang gempa menurut Al-Quran yang tentunya bisa menjadi koreksi diri bagi kita sebagai umat manusia. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keselamatan dari bahaya berupa gempa bumi dan diampuni dosa-dosa kita.
Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.